Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, kami berkunjung ke SMPN 1 Tegal Delimo untuk melaksanakan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kehumasan. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami laksanakan. Perkenalkan, nama saya Edi Puji Lestari. Saya datang ke sini bersama rekan-rekan saya untuk melaksanakan tugas dari perkuliahan yang telah kami laksanakan, yaitu ini mewawancarai tugas dari humas dan lain-lain. Apakah benar nih Pak, sebelumnya Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kehumasan atas nama Imron Muhammad? Iya, benar. Dalam tahun ajaran ini saya diberikan amanat oleh Bapak ini untuk membantu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di bidang humas. Nama saya Mupurna Pita, berasal dari Prodi PPKM. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai humas Pak. Yang pertama, dibagi menjadi berapakah tugas utama humas di sekolah tersebut? Pada dasarnya ada beberapa tugas pokok daripada humas. Bahkan kalau dirinci itu ada 8 tugas utama dari humas. Dan untuk tugasnya sendiri apa saja Pak? Yang pertama, memberikan informasi dan menyampaikan ide gagasan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau ada tamu dari instansi lain atau dari ini membutuhkan informasi, maka humaslah yang harus. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang ada di masyarakat, karena kepala sekolah tidak serta-merta bisa melaksanakan tugas. Jadi biasanya kalau ada undangan oleh instansi lain, kemudian kepala sekolah juga ada kegiatan, maka humaslah yang harus menggantikan. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang disampaikan untuk menarik perhatian kepada masyarakat. Ini terkandung maksud semacam promosi. Jadi seorang humas itu harus bisa mempromosikan lembaga ini kepada masyarakat. Contoh yang saya lakukan, kita pada kondisi normal ya, tidak pandemi, itu ada program Jalan Sehat. Jalan Sehat itu menggunakan kostum sekolah yang di sini ada logo SMP, kemudian email SMP, sehingga masyarakat tahu keberadaan itu. Kemudian yang keempat ya, membantu kepala sekolah mengembangkan rencana kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan ya organisasi. Yang kelima, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Jadi biasanya ada masyarakat yang menginginkan misalnya mengusulkan ya, bagaimana kalau di sekolah ini diadakan kegiatan ngaji untuk yang muslim. Nah, ini yang handle adalah humas, ngaji bersama, artinya kerjasama dengan ustadz dan ustadzah yang ada. Kemudian membantu kepala sekolah untuk mengusulkan bantuan. Jadi bagaimana untuk memberikan bantuan kepada anak-anak misalnya kurang mampu, ini mengusulkan. Yang ketujuh, menyusun rencana cara-cara memperoleh bantuan. Ini biasanya proposal,
kemudian ada ketentuan yang dari atas, syarat yang harus dipenuhi, itu ditindak. Yang terakhir membuat laporan secara. Jadi ada 8 tugas utama daripada itu. Ya. Yang selanjutnya adalah apakah tugas masing-masing dari anggota humas itu sendiri, Pak? Kebetulan di lembaga ini kami Wakahumas dibantu oleh seorang asisten humas. Seperti halnya di kurikulum juga ada 2 asisten, di Sarpras juga ada asisten. Tugas kami seperti tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan tugas asisten ini membantu humas, membantu Wakahumas, utamanya di dalam mengelola dana humas. Nah, dana humas ini ada beberapa yang dihimpun dari personel dari pegawai. Ada dana sosial yang dihimpun setiap bulan gajian. Ada dana anjang sana. Ada dana ZIS, zakat infak sedekah. Ini tugas utama daripada anggota atau asisten daripada. Terus yang selanjutnya adalah apakah ada strategi khusus yang digunakan oleh humas untuk memperkenalkan sekolah kepada khalayak luas? Oh ya, ini saya sampaikan dalam kondisi normal, tidak di masa pandemi, humas punya program itu biasanya jalan sehat. Yang kita ikutkan adalah seluruh siswa SMP, terus juga mengundang anak-anak SD di sekitar SMP dari siswa kelas 4, 5, 6. Bahkan berhadiah, sehingga anak-anak SD antusias. Pernah kita berikan hadiah itu laptop. Ya. Jadi ada 2 laptop, hadiah utamanya. Satu diundi untuk siswa SMP, yang satu diundi untuk siswa SD. Dan hadiah-hadiah yang lain. Berarti promosinya melalui seperti jalan sehat, sepeda sehat, ya. Dan yang untuk terakhir dari saya sendiri, Pak, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh humas sendiri, Pak? Setiap permasalahan yang muncul itu kalau secara pribadi saya nggak bisa menyelesaikan, tentunya kita akan gelar rapat, di mana dalam rapat dinas itulah semuanya akan punya hak untuk berpendapat sehingga masalah yang muncul itu bisa diselesaikan secara mungkin cukup dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sadiko, bagi PPKN dari Universitas Pendidikan Bangsa. Ini melanjutkan wawancara yang teman-teman tadi berikan terkait hak dan kewajiban tentang tugas humas. Adapun pertanyaan yang akan saya berikan yaitu bagaimana cara melaraskan antara hak dan kewajiban dalam tugas kehumasan. Berbicara tentang hak dan kewajiban ini untuk melaksanakan ini di sekolah ini sebagai tugas tambahan ya. Kami secara pribadi ini yang tugas pokok saya adalah mengajar ya, sebagai guru mata pelajaran. Di sela-sela itu saya harus melaksanakan tugas tambahan di kelas. Ini tergantung pada kemampuan lembaga. Selain hak yang saya kewajiban sudah saya lakukan, maka ada hak itu biasanya ada tunjangan ya, yang kita terima tunjangan dari lembaga sesuai dengan kemampuan lembaga. Jadi tunjangan tidak perlu saya sebutkan di sana ya. Ada yes. Untuk pertanyaan dari saya cukup, Pak. Dari apa yang hak dan kewajiban tadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Humas Bapak, pada saat kapan Bapak melaksanakan tugas Bapak sebagai humas di SMPN Negeri 1 Tegal? Terima kasih. Saya kebetulan ya, ini beberapa periode, jadi bahkan
mestinya ini ada aturan yang tidak boleh. Dulu ada kesepakatan yang namanya wakil kepala sekolah itu berjalan 2 tahunan. Jadi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Karena sesuatu hal saya ini lebih dari 5 tahun jadi humas. Jadi ada faktor-faktor yang mungkin oleh lembaga ini masih dibutuhkan. Ya. Jadi sebenarnya aturannya 2 tahun harus ganti, 2 tahun harus ganti. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak, saya ingin bertanya terkait apakah ada aturan berpakaian dalam etika kehumasan di SMPN Negeri 1 Tegal Piringan ya? Oh, ada. Jadi karena tugas kami di humas, maka menata seluruh guru karyawan ini untuk, nah seperti barangkali itu di kaca itu ya. Jadi untuk hari Senin semuanya harus pakai kaki, hari Selasa pakai adat hitam, hari Rabu pakai putih, itu yang nasional. Kemudian hari Kamis itu dibagi menjadi 4 minggu. Minggu pertama batik yang ditentukan ini, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah ini ditentukan, sedangkan minggu kelima itu bebas batik Banyuwangi. Jadi semuanya sudah diatur supaya keberadaan SMP ini ada kekompakan gitu ya. Jadi dari seragam itu sudah bisa dilihat bahwa di lembaga ini kompak atau tidak itu bisa dilihat dari yang nampak. Yeah. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menggunakan media sosial untuk melaksanakan tugas Bapak sebagai humas tersebut? Oh ya. Jadi dengan adanya medsos, kami setiap informasi yang harus kami sampaikan cukup dengan melalui grup kedinasan. Jadi di sini namanya Indin. Jadi informasi kedinasan SMP Negeri 1. Jadi semua informasi, apakah undangan rapat, apakah informasi mengingatkan seragam, apakah ada kegiatan yang sifatnya itu temporer, semuanya melalui grup Indin informasi kedinasan. Apakah sebagai humas dalam menjalankan tugas Bapak ada suatu kendala Bapak? Ya jelas ada. Setiap aktivitas itu ada kendala ya, seperti ini. Utamanya di masa pandemi, anak-anak harus belajar dari rumah, sementara tugas kami pada waktu itu harus menyalurkan dana bantuan PIP, Program Indonesia Pintar, melalui media yang grup kepada siswa. Mestinya hari ini siswa itu harus datang melengkapi persyaratan, karena dia nggak sempat buka HP, karena nggak sempat ini, sehingga mestinya pekerjaan bisa selesai hari ini, bisa tertunda beberapa. Ini yang saya terjadi. Apakah ada kemampuan khusus yang harus dimiliki humas? Yang jelas harus punya keterampilan. Oh. Jadi di dalam humas itu salah satu tugas ya, selain yang saya sampaikan tadi, itu kalau ada rapat dinas, ada kegiatan keagamaan di sekolah, maka humas itu minimal harus sebagai pembawa acara. Termasuk ada tamu dari luar, itu misalkan ada visitasi tim Satgas Covid kecamatan atau kabupaten, maka humas baik itu menyambut ya, kemudian menata acaranya, itu adalah cukup sekian Bapak pertanyaan yang kami berikan. Apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami izin untuk mengundurkan diri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.